Halo Sobat Cetika sekalian, apa kabar semuanya? Nah, sudah lama kita tidak berjumpa lagi karena saya mohon maaf sepanjang bulan Februari memang banyak kesibukan ya, terutama karena sudah menjelang tahun ajaran baru sehingga saya di tempat kerja agak sibuk dan tidak merilis satu video pun di bulan Februari. Tapi kita kembali lagi ya di awal bulan Maret ini dengan konten yang sebenarnya ini merupakan lanjutan ya, konten lanjutan dari dua buah video ya yang pernah saya rilis di channel Cendekia Financial Center ini yang terkait dengan reksadana indeks Star Infobank 15. Ya, jadi ceritanya ini adalah video ketiga yang saya rencanakan, ya, cuma memang agak molor, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ceritanya kita akan melakukan eksperimen nabung, ya, mirip ya dengan eksperimen kita sebelumnya yang di BNP Paribas Serigati maupun Cipta Ova Ekuitas. Tapi di sini kita kembali ke reksadana indeks yang produknya sendiri itu baru ada atau baru lahir pada pertengahan 2023 yang lalu. Nah, tetapi meskipun produk reksadana indeksnya sendiri baru lahir sekitar Agustus 2023 yang lalu, indeks yang bernama Infobank 15 sendiri itu sudah ada sejak tahun 2010-an. Ya, tepatnya kira-kira saya baru sadar ada indeks itu ketika saya menulis skripsi S1 saya dulu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ceritanya ya saya akan melakukan sebuah pendahuluan ya, pengantar dulu. Nanti isi eksperimennya itu nanti secara spesifik itu bagaimana. Terus kemudian sekaligus kita akan mengevaluasi kinerja periodikal ya. Karena saya sendiri sudah mulainya sejak Oktober 2023 ya. Jadi ketika eksperimen BNP Paribas Serigati itu berjalan, Cipta Ekuitas berjalan, sebenarnya saya juga udah eksperimen juga. Cuma ini belum saya rilis, saya publish ya, karena saya ingin paling tidak ini akan jadi tema utama eksperimen kita di tahun 2024 ini. Ya, jadi ini sudah berapa bulan ya? Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi kinerja 5 bulan ya dari Infobank 15 itu sendiri bagaimana, kemudian reksadana indeks Star Infobank 15 sendiri itu bagaimana, dan kinerja dari portofolio kita yang menggunakan strategi DCA. Ya, seperti itu. Oke. Ya, jadi sekali lagi ya, sebelum saya daripada saya berpanjang lebar ya, mengulas kembali tentang indeks Infobank, kemudian reksadana indeks Star Infobank ini, eh, sobat cendekia sekalian bisa langsung nonton dulu ya video saya tentang indeks Infobank 15 ini ya, tepat satu bulan yang lalu ya, bulan Januari ya, sudah agak lama sekali. Ya, di channel Cendekia Financial Center ini ya. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini ya biar makin rame ya, biar saya juga makin semangat ya. Begitu. Oke, untuk ketentuan eksperimen sendiri saya ini nggak setahun full ya, karena setahun lebih berapa bulan karena saya sendiri pertama kali belinya itu tanggal 18 Oktober 2023 ya, kemudian udah beberapa kali beli ya. Kemudian pembelian atau subscription ya dilakukan pada hari terjadinya fase full moon ya, full moon artinya ya dari 18 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 itu kan berarti ada sebulan sekali kan ada fase full moon ya atau bulan purnama ya, itu pada hari itu atau ya tergantung ya, kalau misalnya hari itu hari libur bursa misalnya Sabtu Minggu, nah mungkin saya belinya itu H-2 sampai dengan H+2 ya, tergantung apa pasarnya seperti apa. Kalau memang ada pasar yang lagi merah atau bagaimana, saya akan langsung beli ya, walaupun itu nggak mesti pas full moon ya. Kalau misalnya full moonnya itu pas hari libur bursa seperti itu. Jadi kayak misalnya kemarin ya, kemarin itu kan full moon Februari itu kan hari Sabtu. Nah, saya belinya itu hari Jumat. Seperti itu. Ya, dan kalau misalnya kelak nanti ada kejadian lagi full moon-nya hari Sabtu atau hari Minggu, ya mungkin saya belinya antar hari Jumatnya, ya, atau hari Kamisnya, atau hari Seninnya, atau Selasanya setelahnya, seperti itu. Begitu, ya, jadi ketentuannya seperti ini. Kemudian nominal pembelian subscription-nya itu adalah 300.000 per bulan, ya, dan ini case-nya kalau averaging up.
Ya, dalam artian saya posisinya floating profit ya. Nah, ini DCA-nya atau nabungnya gimana nih? Ya, ini 300 per bulan ya. Jadi ini sedikit apa ada hubungannya dengan kesimpulan ya dari dua eksperimen yang lalu ya, di mana bahwa waktu itu eksperimennya kan per hari itu. Nah, saya rasa nggak efektif lah ya. Jadi efek DCA-nya sendiri nggak terlalu efektif. Nah, maka terus saya apa, kembali ke jalur yang umum ya. Pada umumnya masyarakat kalau mau DCA atau nabung itu per bulan seperti itu. Nah, tapi bagaimana kalau kasusnya itu adalah saya itu harus menabung ya di tanggal full moon, tapi kondisi dari eh, average buy saya ya itu di atas NAB per unit dari RDI Star Infobel 15 pada hari itu. Ya, misalnya aja ya, misalnya average saya 1.500 ya. Tetapi kemudian pada saat tanggal full moon misalnya bulan Agustus atau Juli 2024, ternyata pada saat full moon di bulan itu NAB per unitnya itu 1.400. Ya, berarti kan di bawah atau istilahnya saya kan floating loss ya. Ya, maka bagaimana ini nabungnya? Nah, saya berpikir bahwa mungkin sebaiknya nominal pembeliannya digandakan, ya, nominal pembeliannya digandakan supaya apa? Supaya efek averaging down-nya itu bisa lebih kerasa daripada cuma 300.000 aja. Jadi kalau misalnya, wah Juli masih floating loss, saya pas full moon 600.000, ya. Terus kemudian bulan depannya lagi, wah masih floating loss, gimana nih? Oke, dapat 600.000 lagi, seperti itu. Ya, nah mungkin ada yang penasaran ya, ini kok full moon ya? Apakah ini terkait dengan astrologi itu? Ya sebenarnya enggak sih ya, sebenarnya enggak karena ya kalau ada di antara kalian sobat cetekia yang sudah melihat bagian covernya tadi dan melihat halaman slide ini mungkin mudeng lah ya kenapa saya memakai hari terjadinya full moon ya. Ya karena kebetulan game remake-nya sudah rilis dan sudah pada rame makanya ya saya nebeng aja lah ya. Ya, yang satu aliran dengan saya pasti tahu lah ya maksudnya apa di full moon yang di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini bukti-bukti eksperimennya ya, dalam artian saya nggak apa ya, ya bukti bahwa saya itu nggak bohong lah istilahnya. Ya, saya udah mulai eksperimen ini sejak Oktober ya. Ini adalah bukti per 30 Oktober ini sudah 600 ribuan ya, karena saya waktu itu 19 Oktober itu beli, terus kemudian sekitar 30 Oktober begitu gitu saya juga beli ya, sehingga Xiao udah 600.000. Waktu itu masih floating ini ya, floating loss ya, bukan floating profit. Ya, kemudian November saya beli, tapi saya bukti pembeliannya mungkin kesangkut di mana, jadi saya nggak menemukan. Tapi Desember saya ada ya, sudah 1,2 jutaan. Terus kemudian Januari, Februari juga ada ya. Jadi buktinya sudah valid ya, bahwa saya melakukan pembelian bulan Oktober, November, Desember, kemudian Januari, Februari. Ya, saya sudah melakukannya seperti itu. Nah, ini juga ini ya, jadwal full moon-nya ya, jadwal full moon-nya. Jadi ini saya ambil di website Moonface Jakarta. Ya, kalau di sini kita lihat ya, kemarin tanggal 26 saya melakukan pembeliannya. Terus kemudian tanggal ini 28 Februari kan Sabtu ya. Nah, makanya saya melakukan pembeliannya 23 Februari waktu itu. Dan ini saya belum lihat kalender lagi, tanggal 25 Maret, 24 April, Mei, Juni, sampai dengan Desember ini sudah ada jadwalnya. Jadi saya akan membeli pada hari itu. Ya, seperti itu. Nah, ini update dari Fun Fact Sheet ya, dari Reksadana Indeks Star Infobank 15. Jadi agak sedikit berbeda dari yang video kemarin. Ya, kalau video kemarin kan acuannya 31 Desember. Nah, sekarang sini acuannya adalah 31 Januari 2023. Ya, seperti itu. Kurang lebih sama lah ya, seperti yang sudah saya jelaskan di video tentang reksadana indeks Star Infobank 15 ya. Karena baik indeksnya maupun RDI-nya itu pada dasarnya itu fokus ya, terlalu konsentrasi ke bank-bank besar ya. Di sini kita bisa lihat ya, BCA, Mandiri, BNI dan BRI ini saya apa kotai merah.
Di sini 20%-an ya. Jadi Mandiri dan BNI itu 20% ke atas alokasi apa dana masyarakatnya ya. Terus kemudian 19,25% ke BCA dan 19,14% itu di BRI. Ya, terus selanjutnya ya langsung jeglek ya, langsung jeglek ya, sekitar apa selisihnya 15 persenan. Yang terbesar kedua kalau di Star ini ya, itu 4%-nya di Bank Jago ya, Bank Jago. Terus kemudian 3,47%-nya di BRIS ya, atau Bank Syariah Indonesia. Terus selanjutnya BTN, Bank Tabungan Negara itu di 2,39%. Terus Bank Net Indonesia Syariah mungkin nggak terlalu banyak, ya. Belum ada banyak yang tahu ya Bank Net Indonesia Syariah ini ya. Tapi ini juga TBK ya, 2%. Kemudian ini ya OCBC NISP serta Bank Pan Indonesia. Ya itu masing-masing di 1%-an ya. Jadi ini yang tertulis di sini tuh 10 efek terbesar ya. Sementara 5 efek yang lainnya ya karena tidak masuk ya kita nggak tahu ya. Tapi salah satunya seperti ada bank BTPS juga ada bank apa CIMB Niaga juga ada. Tapi ini tidak masuk 10 efek terbesar ya. Seperti itu. Dan tentu saja ya, saya kasih warning dulu. Eh, Video ini kan lebih ke arah eksperimen ya untuk entertainment, untuk edukasi ya. Tetapi kalau ada yang mau ikut-ikutan, tanda kutip ya, tanda kutip ikut-ikutan, saya sih sarankan sebaiknya ini ya apa namanya paham dulu bahwa ini tuh reksadana indeks yang tidak terdiversifikasi loh ya. Ya jadi ini reksadana indeks yang justru terkonsentrasi karena hanya percaya pada industri perbankan ya karena mungkin banyak yang belum tahu atau mungkin sudah banyak yang tahu ya bahwa sekitar tahun 2014-an ya 14 atau 13-an saya agak lupa 13-14 itu terjadi peralihan ya, karena dulu yang menyokong IHSG itu pertambangan seperti bumi dan sebagainya itu, nah kemudian 13-14 itu mulai terjadi pergeseran bahwa yang menyokong itu adalah sektor perbankan dan itu dikomandoi oleh 4 bank yang ada di sini ya. Jadi saya harap sobat cendekia sekalian yang misalnya ya kelak berminat untuk ikut investasi, tolong ya disadari benar bahwa ini sama aja kayak kita tuh beli BCA, BRI, BNI, Mandiri gitu loh. Cuma ya eh, bisa dibilang ramah di kantong ya. Karena kalau misalnya setiap bulan nabung 4 bank tersebut ya langsung ya di pasar saham itu butuh lebih dari 3 jutaan gitu loh. Ya, karena sudah satu lembarnya bisa 6.000 ya, 7.000, 9.000 ya per lembar. Sorry, per lembar ya, benar ya. Maka kalau dikalikan 100 lembar, kemudian itu semuanya digabung itu bisa 2-3 jutaan lebih seperti itu per bulan. Nah, tidak semua orang bisa gitu loh, ya. Apalagi kalau misalnya sobat cerdik sekalian mahasiswa atau mungkin masih di bawah UMR atau Anda buruh lepas atau bagaimana ya, yang tidak menentu ya, itu kan berarti kan butuh satu apa namanya satu kapal ya atau satu kendaraan yang mengizinkan Anda semuanya itu untuk terpapar exposure risk dan return dari industri perbankan ya. Cukup dengan 100.000 aja ya. Karena saya sudah ngecek ya. Ini Star Info Bank 15 sendiri itu sebenarnya sudah ada di Makmur juga ya. Jadi kalau misalnya apa tertarik untuk mengikuti saya sudah tidak perlu lagi langsung ke ini manajer investasinya langsung ya. Karena saya di sini kan dari bukti eksperimen ini kan sebenarnya ketahuan ya bahwa saya itu kan belinya ini eksperimen ini itu beli langsung ke manajer investasinya ya karena waktu itu Starling Bank belum ada di mana-mana ya. Nah baru pada apa akhir tahun kemarin itu sudah diterima Gas Sekuritas dan sekarang ada juga di Makmur gitu ya. Tapi untuk Bareksa belum ya. Saya sudah request terus dari tahun kemarin nggak dikabulkan sama miminnya Bareksa, terus kemudian bibit nggak usah diharapkan lah bibit ya, itu apa namanya nggak bakal kita mau request waktu itu biasanya nggak bakal ya nggak bakal kedengaran sih pasti ya sebagus apapun itu pasti nggak akan dimasukin ya karena mereka pasti punya apa namanya punya pandangan sendiri punya kebijakan sendiri saya nggak tahu ya tanam duit juga nggak ada ya jadi kesempatan ya buat para sobat cendekia sekalian yang misalnya belum punya akun Makmur ya atau sudah pernah beli reksadana ya tapi terus pengen nambah lagi nah itu bisa join di Makmur ya pakai kode referral saya nanti ada di
kolom keterangan ya. Nanti saya akan kasih sedikit ya nanti di akhir ya kode referralnya seperti apa. Oke, nah jadi setelah ini saya juga akan membahas juga bahwa bukan membahas ya, mengingatkan lagi bahwa karena bobot indeks Infobank 15 sendiri itu di-carry oleh 4 big banks, maka saya akan melihat dulu ya kinerja dari 4 bank terbesar di Indonesia tersebut dibandingkan dengan indeks Infobank 15 sendiri. Dan ini saya langsung ya dari 18 Oktober sampai 29 Februari 2024. Ya, jadi selama kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulan 10 hari ya, mulai dari sini sampai dengan sini. Dan kita lihat di sini ya, bahwa selama 5 bulan 10 hari ini ya, ini per 29 Februari 2024 itu Bank Mandiri ya, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI itu kinerjanya di bawah di atas indeks Infobank 15 ya, seperti itu. Sedangkan Bank BCA itu kinerjanya di bawah Infobank 15 ya, dan itu wajar ya karena Bank BCA kan market cap-nya udah gede ya, dan antara Bank BCA ke tiga bank yang lain itu apa ya, gap-nya tuh masih terlalu tinggi ya, agak jelek gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong sendiri bahwa oh nanti kita akan terpapar dengan BCA, tapi menurut saya daripada 4 bank, 3 bank sih ya, karena yaitu meskipun market cap mereka sudah besar, tapi market cap mereka masih kalah dengan BCA. Sehingga market cap yang kecil, kalau kinerjanya setara atau lebih daripada market cap besar, pasti naiknya akan lebih gede. Itu ya, Bank Mandiri di sini kita lihat 19,66% ya naiknya ya. Kemudian Bank BRI itu 18,93%, Bank BNI 17,07%. Sekali lagi ya, ini dalam waktu 5 bulan 10 hari. Ya, seperti itu. BCA juga naiknya 11,58%. Ingat ya, ini hanya melihat imbal hasilnya dari segi harga sahamnya saja, belum termasuk dividennya. Ya, karena BCA sama BRI itu membagi dividen interim kemarin. Ya, saya nggak terlalu mengikuti Mandiri sama BNI, tapi nggak tahu. Tapi kita juga tahu lah ya, dividennya dari 4 bank besar ini seenggaknya kalau ngomong Mandiri, BRI, BNI ya 5% ke atas bisa lah ya dividen yield-nya dari dividen finalnya nanti. Itu kalau BCA pasti di bawah 3% ya. Kalau kalau ngandelin apa kita pakai acuannya adalah harga pada saat bagi dividen. Seperti itu. Ya, jadi sekali lagi jelas ya bahwa Infobank 15 ini ya itu benar-benar di-carry oleh 4 big banks, terutamanya 3 bank besar yang market cap-nya masih agak jauh di bawah Bank BCA. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau kita membandingkan ini ya, kinerja Infobank 15 dengan indeks lain ya, selama 5 bulan 10 hari yang sama ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, Infobank yang biru ini itu 15,3% ya di sini ya. Nah, terus kalau kita lihat di sini, LQ45 ya, itu jelek ya, atau bahkan mungkin secara keseluruhan kita bisa bilang Infobank 15 itu jauh mengungguli keempat indeks populer ya di kalangan investor Indonesia, yaitu LQ45, Composite atau IHSG ya, dan IDX 30. LQ45 cuma 7% kurang ya ini ya, selama 5 bulan 10 hari. Yang ini bagus sih ya, karena kan kalau kita lihat ya berarti 1 bulan 1% dong ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Infobank kurang ya. Terus kemudian IHSG atau Composite itu 5,6% naiknya 5 bulan 10 hari ini. IDX 30 naiknya juga 5,19% ya. Kemudian Serigati, ya ini saya juga masukkan indeks Serigati ya, karena ini kan bagian dari eksperimen kita yang kemarin-kemarin ya, tahun kemarin. Itu naiknya pun juga 5,71% ya. Itu pun Serigati ya, kalau misal Sobat Cendekia sering sekali mengikuti eksperimen kita, dia juga punya 6 besar ya. Kalau sekarang 5 besar sih, karena Astra udah didepak ya. Dan 5 besarnya itu ya, 3 diantaranya itu adalah BCA, Mandiri, dan BRI. Ya, setelah itu Telkom. Kemudian BNI itu agak jelek. Ya, jadi kentara banget di sini ya, bahwa Serigati pun bisa kalah sama Infobank 15 ya. Walaupun Serigati itu sendiri itu lebih terdiversifikasi ketimbang Infobank 15. Ya, tapi karena dia lebih terdiversifikasi, maka dia tidak ikut tereksposur oleh
lonjakan kinerja dari empat bank besar yang ada sepanjang tahun 2023. Ya, jadi ada plus minusnya ya. Sekali lagi Sobat Cendekia ya, bahwa di balik return yang tinggi ini, sekali lagi saya warning, di balik return yang tinggi seperti ini, tersimpan resiko. Ya, resikonya apa? Terlalu terkonsentrasi. Saya sudah ingatkan sampai 3 kali nih ya, seperti itu. Nah, kemudian sampai sekarang kalau dibandingkan ya antara portofolio DCA kita ya yang warna hijau ini ya, terus kemudian kalau misalnya ya kita itu melakukan strategi lump sum di Start Info Band 15 pada tanggal 18 Oktober itu nanti seperti apa dan kemudian kita bandingkan dengan IHSG. Ya, kalau tadi kan kita sudah lihat ya yang Star Info Band 15 yang kuning oranye ini ya 15,7% ya. Terus kemudian di sini 5,6% IHSG dan portfolio DCA kita ya itu ada di tengah-tengahnya yaitu 10,56% ya seperti itu. Nah, oleh karena itulah apa namanya? Ini juga saya tanggalnya juga masih ini ya, masih acak-adut ya dalam artian tidak semuanya akhir bulan ya. Nah, tapi paling nggak nanti setelah video ini mungkin nanti saya memasukkan datanya itu per akhir bulan saja ya. Jadi 31 Maret ya, kemudian 30 April, 30 Mei, 31 Mei dan seterusnya sampai 31 Desember 2024. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ya, jadi ini sedikit penjelasan ya tadi ya bahwa intinya tuh indeks inflasi 15 ini sedang kena momentum ya, momentum karena empat bank besarnya yang menempati 80% alokasi dana masyarakat ya, itu meloncat ya. Karena begini, saya mau kasih tahu dulu bahwa kalau kita lihat ya, ini melonjaknya itu tuh lebih dari 10%. Ya, kenapa kok saya bilang 10%? Karena pada tahun kemarin ya, tahun kemarin sekitar awal tahun 2023 itu direktur-direkturnya ini ketika ditanya entah di public expose ataupun di apa namanya undangan wawancara-wawancara di berbagai sekuritas maupun apa namanya berita ya media berita itu mereka selalu pasang target yang kurang lebih itu mirip-mirip selalu dengan guidance dari pemerintah ya atau guidance dari Bank Indonesia yaitu sekitar 10 sampai 11%-an ya. Nah, sekarang ketika setahun berlalu, Januari kemarin ya, akhir Januari kemarin itu udah pada rilis tuh laporan keuangannya. BCA naik ya, laba bersihnya 19%. BRI naik 17,5% ya. BNI naik 14,2% ya. Apalagi Bank Mandiri. Bank Mandiri melonjak 33,7%. Jadi gampangannya begini, istilahnya kalau misalnya ya kita mahasiswa, tingkat lulusnya itu adalah kalau kita tuh pertumbuhan labanya 10%. Ya, tetapi kita ya itu bisa mencapai 19% atau bahkan 33,7%. Nah, itu namanya lulus atau sangat lulus. Istilahnya kan summa cum laude kan istilahnya kayak gitu. Nah, karena summa cum laude itu ya makanya nilai diri kita, ya harga diri kita naik dan itulah yang dialami juga oleh empat bank ini. Harga dirinya di mata orang banyak itu naik, ya seperti itu. Nah, apakah berarti itu keempat bank ini curang? Ya, saya pikir nggak terlalu curang ya, karena Bank Indonesia sendiri tahun kemarin juga ngomongnya kalau perbankan sendiri memang guidance-nya 10-11%. Ya nggak salah dong mereka pasang target begitu, dan kalau melampaui target ya berarti bagus dong, seperti itu. Bahkan ya, ini saya juga kasih tahu juga, empat bank ini juga rata-rata ya itu pasang target sedikit di atas guidance Bank Indonesia juga untuk tahun 2024 ini. Ya, BCA, BRI, Mandiri terutama. Ya, ini tiga bank yang PD ya itu untuk paling nggak itu bisa mencapai target konservatif mereka yaitu sesuai dengan guidance Bank Indonesia. Cuma Bank BNI sendiri mungkin agak perlu dikhawatirkan ya karena direkturnya aja itu pasang target itu di bawah guidance-nya Bank Indonesia. Jadi kalau yang lainnya 10, 11, 12 mereka berani ya. Kalau Bank BNI itu sendiri direkturnya waktu itu kalau nggak salah, ingat ya kalau nggak salah ingat silakan kalau misalnya saya misalnya salah, tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Coba nanti sekitar 8%, 8 sampai 9% mereka eh, apa ya memperkirakan pertumbuhannya itu pun konservatif ya. Sekali lagi direktur-direktur bank itu kadang-kadang kalau ngasih tahu info dia targetnya berapa itu pasti target konservatif
ya, karena selalu menganjurkan asas kehati-hatian, ya, seperti itu. Jadi itu ya, jadi tapi intinya adalah ini adalah info sampai dengan Februari ya. Sementara untuk info bulan Maret yang terkait dengan pembagian dividen ya, Bank BRI sudah membagi dividen, Bank BNI juga sudah membagi dividen. Nah, BCA sendiri cuma hanya komitmen dan Mandiri juga paling enggak ya sama lah, paling enggak rata-rata 5 tahun terakhir DPR-nya berapa lah itu bagian dividen. Mungkin saja itu bisa menjadi katalis tambahan sampai dengan 2 bulan ke depan, ya, sampai dengan April. Karena biasanya bagi dividen itu kan RUPS dan bagi dividen April Mei kan biasanya kan ya. Nah, tapi mungkin yang BRI sama BNI kayaknya jadi THR deh kalau nggak salah ya. Jadi ya mungkin April ya. Jadi kalau BRI sama BNI kan katanya ngomong jadi THR. April berarti mereka bagi dividen. Berarti BCA sama Mandiri kemungkinan bukan April tapi Mei ya. Nah, cuma ini saya mau kasih insight lagi bahwa Januari kemarin ya, laporan keuangan Januari kemarin, semua bank, ini saya bilang semua bank ya, laporan Januari kemarin, semua bank itu terindikasi jelek. Ya, jelek itu bukan rugi, bukan. Masih laba sih laba gitu. Tapi secara year on year ya, itu tidak terlalu memuaskan. Mau BCA, BRI, Mandiri, BNI, Niaga, NISP, ya, BBTN, BTPN, BTPS, dan lain sebagainya, itu tidak menunjukkan angka yang terlalu menggembirakan. Ya, laba sih laba, tapi kalau year on year dibandingkan dengan Januari tahun lalu nggak terlalu. Nah, jadi kalau saya sih gini, sampai dengan April atau Mei nanti, paling nggak nanti kan ada laporan kuartal pertama tuh, ya. Nah, kemudian kalau misalnya laporan kuartal pertama itu rilis dan ternyata lebih jelek daripada kuartal pertama 2023, itu ada kemungkinan ya pasar akan bergejolak. Ya, pasar bergejolak, mungkin saham yang tadinya naik perlahan mungkin akan turun agak drastis. Tapi setelah itu, ya itu adalah kesempatan kita untuk beli, ya. Karena ingat kita kalau investasi saham, mau itu saham langsung maupun saham reksadana ya, reksadana saham, itu kita berpikiran jangka panjang, ya seperti itu. Nah kalau yang trader saya terserah Anda ya. Saya hanya ngomong ke para sobat cendekia yang mindsetnya investor, jangka panjang 5 tahun ke atas. Ada sedikit penurunan, buy, ya seperti itu. Jadi sekali lagi yang mau saya ingatkan adalah do your own research ya. Ini adalah pemaparan dari saya, plan eksperimen, kemudian selama ini seperti apa ya. Kalau mau ikut terjun di reksadana indeks ini, silahkan ya. Tetapi sekali lagi jangan ikut karena ikut-ikutan saya. Kalau misalnya nggak seret dengan tipe portofolio yang terkonsentrasi seperti ini, lebih baik jangan ikut-ikutan. Ya, kalau lebih jago di saham langsung, silahkan beli sahamnya langsung. Ya, nah, tapi kalau Anda merasa cocok, ya, dengan story yang ada di reksadana ini, dan Anda juga cocok dengan biayanya yang cuma 100.000 minimal ya, ketika mau subscribe, silahkan ya, bisa diikuti sambil tahu resikonya. Ya, nah itu yang mau saya bagikan. Nah, kemudian ini ya, saya masih ada satu tambahan lagi yang terkait dengan makmur ya, yang terkait dengan makmur. Ya, untuk ini ya, untuk misalnya sobat ketiga sekalian yang mau beli reksadana Star Infobel 15 bisa pakai kode referral saya ya. Nanti cari aja di Play Store ya, Makmur dengan logo yang seperti ini ya. Pastikan benar ya. Terus kemudian nanti ketika mendaftar, ketika tanya kode referral ya yang sifatnya opsional, silakan bisa pakai kode referral Sevreksa ini. Dan kalau misalnya ya, misalnya apa ketika pakai kode referral ini itu nanti minimal ya minimal invest 100.000 ya invest 100.000 nanti dapat cashback ya berupa RTPU Batavia Kas Maksima ya. Itu sebesar 10.000. Jadi ini skema yang lama ya. Jadi ini skema yang lama. Jadi nggak usah diikuti ya. Ini skema yang lama karena sekarang skemanya adalah minimal 100.000 ya. Kemudian ditahan selama 7 hari minimal ya. Selama 7 hari nanti dapat cashback sebesar 10.000 ya 10.000 di RDPU dan itu otomatis sifatnya ya seperti itu. Jadi itu yang bagi yang mau pakai kode referral saya.
Seperti itu. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan terkait dengan eksperimen ini. Jika ada pertanyaan atau komentar, ya silakan tinggalkan tulisan di kolom komentar, ya. Dan kalau dirasa video ini misalnya bermanfaat, ya bisa dibagikan kepada teman-temannya. Dan jangan lupa tekan tombol like ya, dan juga tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari channel Cendekia Financial Center ini. Akhir kata, terima kasih untuk sobat cendekia sekalian yang sudah menonton video ini sampai tuntas. Ya, saya izin pamit dulu. Kita bertemu di video yang selanjutnya. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.